Bosen orang lihat kita keringetan mulu. Capek kayaknya, gue aja capek olahraga terus. Kita udah. Oke, gue tahu kok, lu semua pasti pada bosen ngeliatin gue sama Doli olahraga mulu sama tampang kita yang komuk banget. Bangun tidur lagi. Ini kan malam Jumat nih. Malam Jumat malam berkah. Tapi gimana kalau andaikannya buat jadi selingan nih, setiap minggu kita buat vlog horor ke tempat angker. Kita nggak bakal bohong olahraganya, pasti olahraga terus. Pasti olahraga terus, biar bakal ada hasilnya nanti sebelum akhir tahun, oke? Oke. Sampai ketemu nanti di tempat horor. Tapi gue bakal nyimpan itu buat minggu depan. Buat lo semua yang belum ngelakuin sunnah Nabi di hari Jumat, kayak gunting kuku, mandi, bersih-bersih, rapiin jenggot semuanya, gue saranin lo ngelakuin sunnah itu sekarang. Oke, gue mau ngasih tau lo semua nih, gue mau kasih lo semua tips plus lebih produktif lagi di saat kita lagi kondisi lockdown kayak gini. Pertama, lo nggak boleh menyalahkan keadaan. Kurang-kurangin dulu deh. Di saat lo udah kurang-kurangin dulu nih, lo nih udah mulai bersyukur nih. Pasti nih keadaannya nih bakal lebih enak ke depannya dan lo tuh pasti lebih good mood untuk kerja. Yang kedua, perbanyak baca buku. Gue tuh bukan tipe orang yang suka baca buku. Menurut gue dulu nih, kayak baca buku nih, apa sih serunya baca buku? Baca kata-kata doang, tulisan doang, tebal banget lagi. Cuman, beberapa tahun lalu, ada satu film yang ngerubah pola pikir gue. Judulnya Into the Wild. Lu harus nonton itu, film bagus banget btw. Itu nyeritain tentang seorang yang bernama Alexander McCandless. Jadi dia ini anak orang kaya yang dia ini berprestasi. Jadi udah kaya berprestasi dan dia itu tuh hidupnya bahagia, punya banyak teman. Cuman dia tuh selalu berasa kayak kebahagiaan ini merupakan hal yang orang-orang nggak bisa kasih. Kayak kebahagiaan ini bisa datang cuma dari diri kita doang. Kalau orang lain ngasih tuh namanya itu bukan kebahagiaan. Terus dia memutuskan buat ngebakar semua uangnya, ninggalin mobilnya di tengah-tengah sawah. Terus dia pergi ke Alaska sendirian tanpa skill apapun, masalah survival, masalah tanam-tanaman. Jadi itu benar-benar pure pergi sendirian ke Alaska. BTW dia tinggal di Amerika ya, dan dia mau mengasingkan diri dari society. Ini kisah nyata BTW ya. Dan ada bukunya juga, judulnya Itu Dua. Kalau lu semua yang mager baca buku bisa nonton filmnya. Dan akhirnya dia tuh berhasil pergi ke sana. Di situ dia bilang, sambil dia duduk nih ngadepin langit, dia bilang, mungkin ini kebahagiaan ya yang udah gue cari-cari selama ini. Setelah melewati air yang bener-bener deras banget, dia sampai di Alaska nih. Begitu dia sampai, dia tuh mau istirahat, dia capek. Dia nemuin kayak ada van, kayak ada mobil gitu, mobil van. Mobil van tuh mobil yang gede gitu, yang udah terbengkalai. Jadi intinya nih mobil ini merupakan mobil yang ditinggalkan sama seseorang yang mengalami kasus serupa dengan Alexander McCandless ini, atau bisa dikenal dengan Alexander Supertramp. BTW gue belum ngasih tau lu sebelum kita lanjutin lagi nih ke ada apa sih di dalam mobil van itu. Gue belum ngasih tau lu kalau andaikannya dia ini terinspirasi dari sebuah buku. Ini buku nyata, buku asli. Gue lupa yang nulis itu siapa ya. Pokoknya satu judul bukunya itu adalah Supertramp. Menceritakan tentang seseorang kayak alter ego atau seseorang yang punya kepribadian kayak mereka nih, dia ini ngerasa dia ini Supertramp, kayak penjelajah super. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi dia hiking ke tempat-tempat lain segala macam untuk jelajah ini, jelajah dunia. Cuman gue belum baca itu buku, mungkin itu cuma garis besarnya aja ya. Ya bisa gue tangkap dari beberapa artikel-artikel yang udah gue baca. Mungkin nanti lu semua kalau kalian tertarik bisa langsung baca bukunya itu, berjudul Supertramp. Balik lagi, Alexander masuk ke dalam van itu. Setelah masuk, dia tuh menemukan kasur dan seperti pokoknya intinya nih kayak ada orang pernah tinggal di situ juga dulunya. Cuman gue nggak tahu sama sekali itu tuh dari awal itu dari mana itu van bisa ada di situ. Pokoknya yang gue tonton itu van tuh udah dari situ. Di saat Alexander tuh di tengah-tengah hutan Alaska. Di saat Alexander mau nyebrang, sungainya udah cair. Dia kan nyebrang di saat sungainya beku kan, karena Alaskanya dingin banget. Di saat dia mau nyebrang, udah mau balik ke kota, sungainya beku. Sungainya cair, sorry. Dan arusnya deras banget. Dia tuh udah coba buat mau nyebrang, cuman malah dia tuh malah kehilangan beberapa alat-alat berharganya, kayak kebawa arus itu. Akhirnya dia mau jalan kedinginan, kelaparan, sendirian. Dia udah mulai lemah badannya nih. Dia memutuskan untuk tinggal lagi, balik ke van, ya kan? Di sisa-sisa tenaganya, dia makan sebuah
Gue lupa apa yang beracun ya, pokoknya dia tuh makan sesuatu yang beracun, yang membuat dia nih makin lemes. Dia nggak tahu bahwa ini beracun. Di saat dimakan, kok dia kok mules kan, sakit-sakit perut gitu. Pas dia baca di bukunya dia, betul dia tuh bawa buku kayak buku umum, ensiklopedia tanaman gitu. Dia tuh bawa buku umum, dan dia tuh baca akhirnya. Ternyata kentang itu adalah kentang beracun. Shit lah. Di situ dia langsung kayak marah gitu, dia langsung kayak ngebuang itu semuanya tuh, kayak dia kesel sendiri. Sampai akhirnya dia tuh lemes. Dia tuh lemes banget. Dia tuh akhirnya sampai dia mau meninggal itu, dia tuh nyari jalan keluar. Kayak dia tuh mau balik ke society lagi, ke kota lagi. Cuma nggak ada caranya. Nggak ada cara, kayak bener-bener nggak ada caranya gitu. Karena ini sungai udah beku, udah cair, maksud gue udah arusnya deras banget. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa nembus karena dia tuh bener-bener udah lemes. Sampai dia tuh akhirnya dia tuh menerima fakta kalau akhirnya dia tuh bakal meninggal di situ. Dan lu tau nggak dia ngapain yang bener-bener bikin gue nih tergerak banget? Dia tuh nulis di buku. Dia tuh nulis di sebuah kertas, secari kertas. Dia tuh nulis kayak gini ya, kurang lebihnya ya. Happiness only real when shared. Jadi ini kebahagiaan cuma nyata di saat dibagikan. Damn. Berat ya. Di saat gue nonton itu tuh gue tuh kayak bener-bener speechless banget. Kayak ini kisah nyata loh ya, BTW ini bukan fiktif, ini kisah nyata. Orangnya beneran ada, dan famnya beneran ada di Alaska. Di saat gue nonton itu gue tuh kayak shit. Jadi kebahagiaan selama ini yang udah gue cari ini ada di depan mata gue. Kayak hal-hal kayak gitu mungkin bisa ngasih kita, bukan kebahagiaan, gimana namanya ya, kayak sesuatu yang baru gitu kan. Cuma ternyata tuh kebahagiaan tuh ada di depan mata kita, cuy. Ada di depan mata kita yang udah kita rasa selama ini kebahagiaan. Sehat, bahagia. Nggak sakit, bahagia. Bisa napas, bahagia. Bisa makan, bahagia. Cuma yang kita kurang ini cuma satu. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita ini kurang bersyukur. Anjir. Oke, balik lagi ke topik awal. Untuk kerja-kerja, untuk gimana cara bisa dapetin cuan tambahan di saat lockdown, mungkin bisa gue bahas nanti di next kali ya, di next video. Oke, segini aja dari gue. Semoga bisa diambil hikmahnya walaupun agak melenceng dari inti awal videonya ya. Kayak awal kan pengen horor, tapi ini bakal gue save horor buat next week. Jadi lu jangan takut, insya Allah minggu depan, malam Jumat, gue bakal buat konten horornya sama Doli, sama anak-anak gigs yang lain. Oke, makasih banget udah nonton, semoga terhibur, semoga bisa ambil hikmahnya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, pencet tombol notifikasinya. Segini aja dari gue. Selamat hari Jumat, selamat menjalani aktivitas, enjoy.